Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai dampak negatif terhadap lingkungan pada Danau Kota Kaya yang berada di Adonara. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Albina Anggun Fernandes dan teman saya Gabriele Martina Katrin, Camelia Lipatmado, Bella Aurora Farunisha, dan juga Dahiratun. Jadi sebelum kita membahas mengenai dampak negatif lingkungan dari Danau Kota Kaya tersebut, di sini saya ingin menjelaskan sedikit gambaran mengenai Danau Kota Kaya tersebut. Jadi Danau Kota Kaya ini terletak di Pulau Adonara, tepatnya di Desa Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Nah, ternyata Danau Kota Kaya ini dulunya merupakan wilayah kekuasaan Demon. Namun, ketika terjadi pergeseran kekuasaan setelah residen timur atau kolonial Belanda datang memengaruhi sehingga dapat mengalihkan kekuasaan itu ke wilayah Paji. Jadi wilayah Demon itu merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di pegunungan, sedangkan wilayah Paji itu kelompok masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Dan ternyata terdapat juga peninggalan masa penjajahan Portugis, yaitu benteng tua yang terletak tidak jauh dari Danau Kota Kaya loh. Jadi bagi wisatawan yang mengunjung di Danau Kota Kaya ini, selain menikmati keindahan dari danau ini, juga bisa belajar mengenai sejarah peninggalan pada masa Portugis. Di Danau Kota Kaya ini memiliki air tawar seluas 30 hektar dan dikelilingi oleh hutan mangrove dan juga diapiti oleh perbukitan dan pantai. Ini menambah nilai dan juga daya tarik bagi wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Nah, kenapa sehingga dinamakan Danau Kota Kaya? Karena dulu ada dua tokoh kerajaan Adonara, yaitu Bapala dan Nuen Ape, yang memberikan nama pada danau ini, yaitu Danau Kota Kaya. Kota yang berarti permukiman atau tempat, dan kaya yaitu merujuk pada kekayaan sumber daya alamnya itu di dalam danau tersebut. Jadi di dalam danau terdapat buaya, ikan bandeng yang berlimpah, dan juga bebek Australia. Nah, bebek Australia ini dulunya itu sering bermigrasi ke Danau Kota Kaya di saat musim dingin di Australia. Namun, seiring berjalannya waktu, bebek Australia tersebut menjadi punah akibat dari aktivitas manusia yang membuang limbah sembarangan di danau tersebut, sehingga air tawar dari danau tersebut menjadi keruh dan menyebabkan bau, sehingga memengaruhi ekosistem di dalam danau tersebut. Nah, jadi tradisi masyarakat di sekitar Danau Kota Kaya tersebut, setiap hari Jumat menjelang Hari Raya Keagamaan Islam, itu mereka menangkap ikan bandeng, kemudian dijual, dan penghasilannya itu dimasukkan ke kas desa untuk dikonsumsi bersama. Jadi sekian dari gambaran mengenai Danau Kota Kaya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai dampak lingkungan negatif. Teman-teman semuanya, salah satu dampak lingkungan negatif yang sudah berhasil kami identifikasi dari Danau Kota Baru Adonara akibat dari meningkatnya aktivitas pariwisata di danau tersebut adalah pencemaran dan penurunan kualitas air. Meskipun sebenarnya danau ini belum secara resmi dikelola oleh pemerintah, tetapi antusiasme dari para pengunjung mendorong terjadinya tekanan lingkungan, khususnya terhadap kualitas air danau tersebut. Dapat kawan-kawan lihat, di dalam PPT kami menyajikan 3 penyebab terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas air tersebut tadi. Yang pertama yaitu akibat aktivitas dari manusianya. Di sini aktivitas manusianya bisa untuk para wisatawan dan juga para masyarakat, di mana keduanya pergi ke danau seringkali tidak dibarengi dengan kesadaran lingkungan, sehingga mereka membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah sembarangan, bahkan sampah-sampah plastik seperti botol minuman dan jajanan itu dibuang secara sembarangan, bahkan tidak lain dan tidak bukan bisa ke dalam danau secara langsung. Penyebab kedua yaitu alih fungsi lahan tanpa kontrol, di mana warga lokal mulai mengubah lahan di sekitar danau untuk membuka akses jalan demi menyambut wisatawan. Nah, perubahan ini menghilangkan tutupan vegetasi alami yang sebenarnya berfungsi sebagai penyaring alami. Akibatnya, limbah dan tanah dari sekitar permukiman ikut hanyut masuk ke danau saat hujan turun dan memperburuk kualitas air. Selain itu, penyempitan area danau akibat alih fungsi lahan juga mengurangi kemampuan alami danau untuk memproses dan membersihkan diri. Nah, kedua penyebab yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu aktivitas manusia dan alih fungsi lahan tanpa kontrol. Keduanya ini memiliki penyebab yang sama, yaitu menjadi penyebab yang ketiga, di mana belum ada infrastruktur yang memadai untuk menampung dan mengelola limbah dan sampah dari aktivitas domestik maupun dari aktivitas para pengunjung.
Sehingga banyak limbah dan sampah yang mengalir ke danau baik melalui parit terbuka, melalui aliran hujan yang datang, maupun dibuang secara langsung ke dalam danau tersebut. Maka untuk mengatasi pencemaran dan penurunan kualitas air tadi, kita memiliki 4 strategi dan solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu penyediaan tempat sampah. Setelah kami kemarin mewawancarai penduduk di sana, diketahui bahwa di sekitar danau itu belum memiliki tempat sampah yang memadai atau bahkan tidak terdapat tempat sampah sama sekali. Bukannya saya menormalisasikan untuk membuang sampah karena tidak terdapat tempat sampah, namun ketidakadaannya tempat sampah ini mendorong para pengunjung atau para wisatawan untuk membuang sampah sembarangan di sekitar danau tersebut. Lalu, saran yang kedua yaitu pengelolaan limbah. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Sangat possible karena sekarang ini Danau Kota Baru masih dalam tahap perencanaan oleh pemerintah. Nah, untuk itu mungkin pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk pengelolaan limbah dan juga sampah dari masyarakat dan juga pengunjung yang datang ke danau. Saran yang ketiga menyambung dengan saran mengenai penyediaan tempat sampah dan pengelolaannya tentu harus dibarengi dengan edukasi dan keterlibatan secara berkala kepada masyarakat dan pengunjung tentang pentingnya menjaga kebersihan dan fungsi ekologis danau, misalnya lewat papan informasi, kampanye kebersihan, atau kegiatan gotong royong. Saran yang keempat yaitu penyusunan dan penegakan tata ruang, di mana pemerintah harus menyusun tata ruang khusus untuk kawasan danau, di mana zona-zona lindung ditetapkan dengan tegas, dibatasi secara fisik, dan tidak boleh digunakan untuk aktivitas pariwisata atau pembangunan. Hal ini akan mengurangi dampak atau risiko terjadinya kerusakan danau tersebut. Sekarang kita masuk pada dampak berikutnya, yaitu pendangkalan akibat sedimentasi. Jadi teman-teman, awalnya danau ini memiliki kedalaman sedalam 5 meter, namun sekarang hanya tersisa 2 meter. Nah, hal ini dikarenakan adanya sedimentasi oleh banjir. Nah, banjir ini yang membawa beberapa material seperti kayu, lumpur, tanah, pasir, dan batu itu masuk ke dalam danau. Nah, di sini ada penyebab lain, yaitu penebangan pohon bakau. Jadi teman-teman, pohon bakau yang seharusnya menjadi penahan banjir malah ditebang oleh masyarakat setempat. Nah, dari informasi yang kami searching, alasan penebangan pohon bakau adalah karena kepentingan rumah tangga. Nah, dari dampak yang telah kami analisis ini, kami dapat mengambil strategi dan solusi sebagai berikut. Di mana strategi yang pertama itu dengan melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Hal ini bertujuan untuk menahan tanah dan juga mengurangi aliran permukaan yang membawa beberapa material masuk ke dalam area danau. Lalu strategi yang kedua, dengan melakukan pembuatan struktur pengendali sedimen. Nah, dalam hal ini bisa berupa bendungan kecil atau perangkap material di area sungai. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi proses terjadinya sedimentasi. Penggerukan mekanis yaitu dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator untuk mengangkat material besar dari dasar danau. Sedangkan penggerukan hidrolik yaitu dengan menggunakan pompa untuk menyedot material yang tercampur dengan air dan memindahkan di tempat penampungan. Baik, itu dia keseluruhan penyampaian dari kelompok kami. Dalam penyampaian kami, jika terdapat informasi yang salah, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.